Lihat oleh kalian? Bisa, Bu. Terlihat, Bu. Bisa, Bu. Ya, lihat ya. Kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang metode regulavasi ya, metode regulavasi. Oke, metode regulavasi ini apa? Metode regulavasi ini adalah metode pencarian akar persamaan ya, dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas ring ya. Jadi dua titik yaitu dalam hal ini A dan B ya pada sebuah fungsi, yaitu dalam hal ini adalah fungsi fx. Nah, ada yang masuk lagi kayak ini. Fungsi fx ya digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Jadi nanti ada yang masuk lagi. Jadi yang dimaksud dengan akarnya itu nanti adalah nilai C, itu adalah nilai dari akarnya. Dan ini dikenal dengan nama metode ini ya, mekanisme untuk mengestimasi posisi dari akar ya, dengan memanfaatkan kemiringan ya dan selisih tinggi dari dua titik batas ring, itu dikenal dengan nama metode false position atau dikenal dengan nama metode regulavasi. Oke, jadi metode regulavasi ini dia memanfaatkan kemiringan ya, di mana rumusnya adalah FB min FA ya, fungsi B dikurangi dengan fungsi A ya, kemudian dibagi dengan B dikurangi dengan A-nya, yaitu sama dengan 0 ya, dikurangi FA dibagi C min A. Jadi ini hanya sekedar perkalian silang gini aja loh, perkalian silang. Kalikan silang ya, kita punya C min A ya, berarti ini C min A, FB min FA-nya di bawah ya. Kita punya 0 min FA, berarti min FA dikalikan B min A. Saya yakin Anda bisa ini ya. Sehingga nilai C, ya nilai C itu adalah A, A-nya dipindah ke sebelah kanan. A dikurangi FA dikali B min A per FB min FA. Atau kita boleh menulisnya C sama dengan A dikurangi FA kurung buka B min A dibagi FB dikurangi FA. Ya, bentuk lainnya seperti apa? Dari A dikurangi FA kurung buka B min A dibagi FB min A, kita lihat habis ini. Nah, ini adalah algoritma metode regulavasi. Oke ya. Oke. Yang pertama, dalam sebuah metode regulavasi ya, yang pertama kita harus menentukan fungsi dari fx-nya dulu. Kita mau menentukan akar dengan menggunakan metode regulavasi. Nah, fungsinya apa dulu? Apakah x kuadrat tambah 5x atau apa? Nah, itu yang kita katakan sebagai fx. Kemudian yang kedua, kita menentukan batas bawah dan batas atasnya. Oke, batas bawah kita sebut sebagai variabel A, sedangkan batas atas kita sebut sebagai variabel B. Kemudian yang ketiga, tentukan toleransi error ya, E dan iterasi maksimumnya. Jadi nanti sama seperti materi sebelumnya, berhentinya itu bisa jadi karena toleransi errornya telah terpenuhi atau iterasi maksimumnya yang telah terpenuhi, tergantung dari soal atau case-nya yang diminta. Oke ya. Kemudian yang keempat, kita hitung FA ya, di mana F besar A ini itu adalah fungsi dari A atau fungsi dari batas bawah, dan F besar B atau FB ya itu sama dengan fungsi dari B, di mana B itu adalah batas atas. Kemudian untuk iterasi ya mulai dari 1 sampai dengan sejumlah N ya, sejumlah iterasi maksimal yang kita inginkan. Atau jika errornya telah terpenuhi, di mana error kita nyatakan sebagai E, maka nilai dari C atau nilai dari akar itulah adalah FB kali A dikurangi FA kali B dibagi FB min FA. Jadi fungsi batas atas dikalikan dengan batas bawah ya, dikurangi fungsi dari batas bawah ya dikalikan dengan batas atas dibagi FB min FA. Hasil ini kalau dihitung ya nilai C atau akarnya itu sama dengan ini tadi. Ini adalah bentuk lain ya. Jadi C atau nilai akarnya itu, nah bentuk lain dari penulisan ini tadi. Hasilnya sama. Oke ya.
Kemudian kita hitung nilai fungsi dari C atau f dari akarnya. Nah, error itu adalah harga mutlak dari fungsi C ini tadi. Iya, jadi kan tadi kan untuk menentukan kapan dia berhentinya itu adalah saat toleransi errornya ketemu atau saat iterasi maksimumnya sesuai dengan harapannya, kan gitu ya. Kemudian kalau dia berbasis iterasi, ya berbasis iterasi, kapan dia berhenti ya? Jika ya dia berhenti jika ya. Oh, siapa ini? WA saya. Ada anak yang mau masuk lagi. Oke. Jika fungsi C dikalikan FA itu kurang dari 0 ya, jika fungsi C dikalikan dengan fungsi A itu kurang dari 0, maka nilai akar itu pasti ke B, gitu ya. Ya, selain itu, maka nilai C-nya dikasih ke A. Oke, sebentar ya, tunggu sebentar. Bentar, saya bukain pintu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi jika FC dikalikan FA-nya itu nanti kurang dari 0, maka nilai C-nya kita berikan pada B. Ya, selain itu nilai C-nya kita berikan pada A. Ketemu nanti akar persamaannya. Jadi seperti ini, maka kita nanti berhentinya kapan? Berhentinya adalah saat toleransi errornya terpenuhi atau saat iterasi maksimumnya terpenuhi. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Contoh, hitunglah akar dari E pangkat X dikurangi 5X kuadrat di dalam selang, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1, dengan toleransi error adalah 0,0001. Harusnya kalau toleransi errornya 0,001, tadi jangan lupa ya, error itu dapat dari mana Bu? Error itu adalah harga mutlak dari fungsi C atau fungsi dari akarnya. Sehingga Anda bisa lihat di sini harusnya dia itu berhentinya adalah saat ini ya kayaknya. Oh enggak ya, 0,0001. Nah, ini di sini kayaknya 0,001 ini. 0-nya 4 ini berhentinya di sini. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita punya nilai A sebagai batas bawah ya, berarti 0. Benar ya? Dekat dalam selang 0 dan 1. Oke, berarti batas bawahnya dia adalah 0. Kemudian batas atasnya dia adalah 1. Maka di sini dia adalah 1. Kemudian tentukan nilai dari C. Ya, nanti silakan dicoba dihitung ya, mestinya benar ini. Nilai C itu adalah fungsi B dikalikan dengan A. Berarti artinya apa? Begitu Anda punya nilai A, Anda punya nilai B, maka Anda harus menghitung nilai fungsi A-nya berapa, nilai fungsi B-nya berapa. Ini adalah hasilnya, fungsi A dan fungsi B. Kemudian nilai C itu didapat dari
fungsi B dikalikan A dikurangi fungsi A kali B dibagi FB min FA. Sehingga bisa didapatkan nilai C-nya adalah 0,304718. Oke ya. Kemudian FC ya berarti nilai C tadi ya kita masukkan ke dalam fungsi C. Ya, fungsi C-nya apa? Kita kan punya E pangkat X ya, berarti ya nilainya E pangkat 304718 dikurangi 5 dikalikan dengan C kuadrat 0,304718 dikuadratin gitu ya. Ya dikuadratin kemudian harga mutlaknya sehingga hasilnya adalah 0,89 ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah dengan cara kita melihat konsepnya di sini. Kapan dia, kalau berdasarkan error, kita sudah bisa lihat ini errornya. Ya, ini errornya 0,891, ini adalah errornya. Oke. Kemudian kalau Anda lihat di sini, maka kalau berdasarkan iterasi, kapan dia berhentinya dilihat. Jika FC kali FA ya, FC kali FA dia kurang dari 0 ya, maka nilainya C dikasih ke B. Kita lihat. FC kali FA ya, FC ini FC-nya ya. FC kali FA. FC kali FA. Apakah dia kurang dari 0? Oh enggak, dia enggak kurang dari 0. Ya, karena dia enggak kurang dari 0, maka apa tadi? Jika dia kurang dari 0 kan C-nya kasih ke B ya. Tapi jika dia bukan FC kali FA bukan kurang dari 0, maka nilai C-nya kasih ke A. Kita lihat sekarang. Nilai C-nya kan 0,304718. 0,304718 ini kita kasih ke A ya. Sehingga A-nya dia adalah 0,304718. Nilai B-nya dia tetap 1 gitu loh. Ya, hitung lagi proses diiterasi lagi ya. Sehingga dapat nilai C-nya adalah bentuknya seperti ini. Demikian juga seterusnya. Nah, kapan dia berhenti? Nah, dia berhentinya adalah saat diminta iterasinya, saat diminta nilai toleransi errornya 0,001. Nah, maka dia akan terus melakukan perhitungan sampai dia dapat 0,001. Jadi harusnya loh ya, harusnya ini berhentinya adalah sampai dengan iterasi ke-10. Karena sudah didapatkan, nilai errornya yang sini ya, FC ini tadi. Sehingga kita bisa lihat sekarang, maka harusnya dia berhentinya adalah saat iterasi ke-9. Ya, saat iterasi ke-9 dengan nilai akarnya berapa? Ayo, nilai akarnya berapa? Tulis di kolom chattingnya. Nilai akarnya berapa? Iterasi ke-9 kan dia berhentinya, kalau dilihat dari soalnya kan mintanya dia E-nya kan 0,001. Nah, nilai akarnya berapa? Tulis di kolom chattingnya, ayo. Berapa nilai C-nya? Nilai akarnya yang didapat? Kalau saya ini berapa? 0,6052 Atikotun 0,0014. Oke. Ini kan yang saya tanyakan apa? Akar. Kalau akar itu berarti nilai apa? C. Ya, berarti nilai C-nya itu sebelah sini. Ini nilai akarnya. Oke. Sedangkan nilai toleransi errornya dilihat di mana? Di fungsi C. Nah, ini toleransi errornya. Berarti nilai C-nya berapa? Rata-rata jawabannya berapa Anda? 0,6052644. Oke, 0,605264. Ya, ini nilai C-nya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Atau masih bingung? Atau sudah jelas? Kan sudah ketemu batas atas, batas bawah. Kemudian kita melakukan pencarian nilai C-nya, ya. Kemudian untuk merubah nilai batas atas dan batas bawahnya, itu kan tergantung dari fungsi C dikalikan A-nya ya. Kalau misalnya dia kurang dari 0, nilai C-nya kasih ke salah. Kalau misalnya dia kurang dari 0, nilai C-nya kasih ke B, kan gitu ya. Else, maka nilai C-nya kasih ke
A kan gitu ya. C-nya kasih ke B itu kalau kurang dari 0. Else maka C-nya kasih ke A. Nah ini kan hasilnya dia tidak negatif. Karena nggak negatif maka nilai C-nya dikasih ke A. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjutin dulu ya. Secara umum sebenarnya metode regula falsi ini lebih cepat daripada biseksi. Jadi kita menentukan akarnya itu akarnya lebih cepat temunya dibandingkan dengan metode biseksi. Tetapi ada kemungkinan metode regula falsi itu lebih lambat. Kapan itu terjadi? Jika kurvanya itu cekung, ya. Sehingga dia cari C-nya itu dicoba bolak-balik, ya. Jadi dia cari apakah ini C-nya. Nah, C-nya ketemu itu kan kalau sudah mendekati titik perpotongan. Nah, kalau misalnya dia terlalu cekung, nah berarti kan C-nya cari terus dia. C-nya akan cari terus sampai dengan ketemu perpotongannya. Sehingga dia akhirnya menjadi lebih lambat bila dibandingkan dengan metode biseksi. Oke ya. Oke, sekarang kita punya satu soal ini. Salah satu nanti saya tunjuk. Silakan semuanya mengerjakan. Bentar ya. Tentukan nilai ini apa? Nilai A dan B-nya. Jadi di tahap awal saya minta Anda tuliskan di kolom chatting nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, kemudian nilai fungsi A-nya berapa ya, fungsi B-nya berapa, Fc-nya berapa. Untuk iterasi yang ke-0. Oke, salah satu saya tunjuk nanti, silakan dihitung. Ini soalnya. Silakan dihitung. XE pangkat min X ditambah 1 ya pada ring min 1,0 dengan metode regula falsi. Oke. Tentukan nilai A-nya berapa, ya, nilai B-nya berapa, kemudian nilai C-nya berapa ya. Fungsi A-nya berapa, fungsi B-nya berapa, fungsi C-nya berapa. Oke, mau ada yang tanya slide. Soalnya udah dicatat ya. Tadi ini slide-nya siapa namanya? Ananda. Slide-nya udah benar ini yang diminta. Ananda? Ananda Amelia? Ya. Ini yang dimaksud yang ini atau yang lain? Ananda? Udah benar yang ini Ananda? Iya Bu, benar yang algoritma itu. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Oke, untuk iterasi pertama. Oke, semuanya boleh mengerjakan.
semuanya boleh mengerjakan. Silahkan taruh di kolom chatting kalau sudah mengerjakan. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa ya. Iterasi satu saja, iterasi pertama saja. A-nya berapa, B-nya berapa, FB-nya berapa. Sudah ada yang ketemu? Dua orang sudah ya. Oke, silakan yang lain yang punya jawaban yang lain dulu. Saya tunggu paling enggak 5 anak. Habis itu kita cek benar atau salah ya. Gak anak lagi, silakan bisa tulis di kolom chatting, lebih banyak lebih bagus. Ini karena jawabannya beda ya, si Erlinda sama Diana ini beda. Kita coba lihat yang lainnya.
Oke, 3 anak yang lain mungkin. Ini baru 2 anak yang menjawab. Nanti kita bahas. Baru 2 anak, yang lain belum ngitung. Ayo tambah 3 anak lagi. Wisnu, oke. Kita cek ya habis ini ya. Ini 3 anak. Aku nemunya juga sama. Sudah 5 orang ya. Nilai C-nya minus 0,367. FC-nya adalah Oke, jawabannya itu adalah C-nya adalah minus 0,36788. Rata-rata udah bener ya? Erlinda mungkin yang ini. C-nya minus 0,36788. Kurang lebih ya, tergantung ininya apa? Apa ya namanya ya? Kalian menyederhanakannya ya. Rata-rata udah bener. Terus harga mutlaknya, FC-nya atau errornya adalah 0,4702. Ada yang jawab 0. FC-nya 0,468an. FC-nya 0,468 ya, tergantung dari ini kalian ininya ya. Coba deh diterusin sampai kalian dapat nilai errornya 0,33. Coba diteruskan sampai kalian dapat errornya 0,33. Kira-kira sampai dengan iterasi keberapa, terus ketemu akarnya berapa. Ya, cari. Cari sampai kita dapat errornya
itu adalah 0,33 sekian ya. Nah, itu kira-kira sampai iterasi ke berapa? Deket kok dari sini, tidak jauh. Ayo dicoba lagi. Berarti lanjutkan iterasi berikutnya. Jam berapa buat ini? Jam berapa? Jam berapa ini? Setengah 10. Jam berapa bilang jam 10? Jam ini? Iya jam 10. Kalau sudah, silakan letakkan di kolom chatting. Kuliah kamu tinggal. Yo. Yang paling tua kan Mbak Diva. Ini Mbak Diva, kamu. Abisnya Mbak Diva, Mas Ali, Mas Abi. Nah, udah ada ya, wis. Oke, coba ya. Ini nak draw Enggak. berbuah sana. Diambilin Indra semua, bidangnya kali. Enggak. Iya, Indra ada dikasih Hmm? Indra sama Salih. Kasih segini nih, ngarangnya segini nih. Indra Salih. Untuk sekali. Nah, lagi aja. Loh. Loh. Mbak Diva tuh juga kuliah. Kuliah juga tuh. Alam. Ada yang sudah ketemu? Tidak banyak kok iterasinya, tidak jauh dari sini. Silakan tulis di kolom chatting untuk memastikan saya bahwa hitungan Anda sudah benar. Jadi kalau semuanya salah, berarti ada yang perlu saya terangin. Kalau ini tadi dari 5 jawaban kan, insya Allah kurang lebih 4 anak jawabannya sudah benar. Silakan, ada yang sudah bisa ditulis di kolom chatting. Errornya 0,33. Sampai iterasi ke berapa? Bicara sama cowok berbagi. Ini yang ngajak kamu.
Ada yang sudah ketemu? Paling nggak satu anak? Ini cuma sampai iterasi ketiga loh. Errornya itu 0,33. Apa saya salah? Ada yang ketemu belum? Artinya kan Anda cuma nambah 2 kali hitungan. Coba dulu. Kalau sudah silakan tulis di kolom chatting sebelah kanan. Kamu tuh sampai jam berapa lagi? Bisa dia itu di akan ya mobilnya dia gitu. Enggak. Belum ada yang ini? Ada kesulitan? Bentar aku disebutkan ini. Bentar Bu. Bentar. Kalau belum ketemu sampai errornya 0,33, coba iterasi yang kedua. Silakan tulis di sebelah kanan. Kalau iterasi yang kedua benar, berarti Anda jawabannya benar. Oh iya. Saya memastikan aja benar. Kalau enggak kan berarti harus saya hitung. Oh, hasilnya sudah 0,1. Coba Ananda Amelia, kamu ini apa lengkapin. Lengkapin tuh A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Tulisannya loh Ananda. Kamu siapa Pak ini? Biar kelihatan ya hasilnya ya. Oh ini nih. Atha. Ini itu nih. Ini nih. Ini nih. Coba ditulis nilai A sama ininya Ananda apa ya? A, B-nya itu ditulis supaya kelihatan Ananda. Di iterasi yang kedua. Iya Bu. Lihat dulu. Kita yang salah atau ini? Coba dilihat dulu. Ini Diana. Diana, A-nya min 1, B-nya 0, Sana lah. G-nya minus 0,427, A-nya minus 0,17 berapa ya? Ini Wisnu ini iterasi keberapa Wisnu? Iterasi kedua ya? Kuliah di laptop gaul.
Kurang berapa? FC kali FA-nya kan dia negatif ya. FC kali FA-nya dia itu negatif. Karena negatif, maka nilai C kasih ke siapa? Lupa tadi. Nah, Usia A. Usia C. nilai C-nya kalau dia itu negatif ya, maka nilai C-nya kasih ke B. Ya, benar ya. Nilai C-nya kasih ke B. Nah, mana tadi ini? Ya, nilai C-nya kasih ke B. Mana tadi punya Wisnu ya? Nilai C-nya jangan lupa kasih ke B. Nah, C-nya kan coba gini aja ya, coba saya bantu ngitung ya. Kita sampai iterasi kedua aja ya. Tadi iterasi pertama, kita ke sini ya. Bentar. Tadi kalau dari hasil hitung-hitungannya, punya kalian ini ya. Mbak Diva itu ada di kamarnya. Iya, kuliah itu. Katanya Mbak Diva ke sekolahnya. Dia bagi kita, Ini ya, ini adalah, coba ya saya bantu hitung satu kali ya. Ini adalah iterasi pertama. Benar ya, kalau dilihat dari soalnya mana tadi? Nilai A-nya adalah -1 dan 0. Oke, sebentar. Iterasi pertamanya udah benar belum ini? Sebentar, kita cek. A-nya -1, B-nya 0 ya, X-nya -0 ini, oke. Kemudian GR lah. FC-nya kamu. 0,4. FC-nya 0,4. Ada yang jawabnya 0,468 bisa. FC-nya 0,468-an. Ada nggak yang di sini 0,468-an ya jawabannya? Nah ini. Hati kotun ini 0,468-an. Ya kurang lebih lah ya. Ini 0,468-an. Hitung sekitar 0,4685 ya. Kurang lebih lah ya. Oke. Kemudian kita masuk ke iterasi kedua. Saat kita berbicara iterasi kedua, Ada mana nih? kelasnya lupa loh. nak di papan ya, ya Allah. Wacet. Kita masuk ke iterasi kedua. Iterasi kedua. Saat iterasi kedua, maka dilihat lagi di sini. Pak Cip, halo, assalamualaikum. Di iterasi kedua, jika FC kali FA dia itu kurang dari 0, maka nilai C kasih ke B. Kan gitu ya. Kita lihat di sini. FC kali FA. FC ini ya. FC kali FA. FC-nya positif, FA-nya dia negatif, kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka apa tadi? Nilai C-nya kasih ke B. Nilai C kasih ke B. Nilai C-nya berapa di sini? -0, ini kasih ke B. Berarti A-nya dia sama dengan -1 ya. Ini iterasi kedua ya. Kemudian C kasih ke B, maka B-nya itu sama dengan -0,3679. Sudah benar belum jawaban kalian sini? Berarti tinggal cari nilai. FA-nya ya, benar ya? A sama dengan berapa jawabannya kalian?
Oke, kita lihat ya. Kok C-nya minus 0,5033? Mbak Di hapus Mbak Di. Marah hapus. Oh, C-nya ya. Jangan. Oke, C-nya jawabannya adalah Sudah kok minta tanda deh. Wah, Mbak Di. ini salah hitung atau gimana sih? Tinggi kan. Baru kok. Nanti. Mbak Di kata sendiri. E-nya dia FA-nya berapa sih? FA-nya dulu aja. 33. Gak usah kabiri. Min 1,718. Hapus dulu. FA-nya benar ya. Kita lihat dulu di sini. FA min 1,718. Benar ya. Terus FB-nya bentar. Persiapan aja. FB-nya berapa? Sama ya dengan jawaban kalian ya. FB-nya adalah 0,468. Benar nggak? FB-nya adalah oh benar. FB-nya 0,468. Betul. Kira sampai boleh ya. 468. Ya, kurang lebih ginilah ya. Lagi. Terus habis itu C-nya Itu Nah. cheat. berarti nilai C itu kan didapatnya dari apa, Mas, Mbak? C-nya itu kan didapatnya Caranya Mbak Kiki itu ya. kalau punyanya si malas ngitung dosennya. Kalau punyanya si Wisnu Gunawan, dia kan C-nya dapatnya minus 0,5033. Apa kalian sama semua? Dapatnya minus 0,5033. Jadi kalau ini udah benar ini. A-nya min 1, B-nya sekian, F-nya sekian ini. C-nya benar, sama. Oke, berarti A-nya oh ini berarti dasar hitung. Iya ya, berapa? Berarti Mbak 0,5033. 0,5 ya Mbak Kiki. Berapa? Iya, min 0,5033. Kan? Minus. Hah? Iya, Minus atau apa? Iya, Saya minus, ketemunya 0,11. YouTube. Ya? Oh, beda-beda. Saya ketemunya 0,11. Yang C itu kan rumusnya pakai Ini barusan saya mungkin karena FB-nya udah saya beda ya, hitung Mbak lagi. ya. Ini benar Bu. Apa karena Itulah silit. 0,11? Nah, berarti pas kening dulu. Siapa Mbak? Iya, tadi? saya 0,11. Saya FB-nya sama 0,533. FAF yang 0,11 tadi FB-nya sama nggak? Aku mau kuliah. Cuma hasilnya 0,11. Sama, Bu. Kuliahnya aku Iya, 0,11 positif. Enggak, tapi ada yang jawabannya C-nya itu 0,11. Siapa yang C-nya 0,11 tadi? mau di Saya, Bu, Diana. Brawijaya. Halo? Diana ya? Diana dapat C-nya 0,11. Maksud saya Diana itu Kuliah di mana? nilai FAFB-nya sama nggak dengan si Wisnu? Mana ada Iya, sama, Bu. saya. Ngerti nggak maksudnya saya? Brawijaya. Iya. FB kali A, ini kan FB-nya kan berarti asumsi ya 0,468. Terus habis itu dikalikan dengan nilai A, A-nya berapa? Dikalikan min 1, ya kan? Kemudian ini kita kasih kurung, Bagi ini ya, dikurangi pakai ini. FA kali B. FA kali B, FA-nya berapa? FA kali B berarti dikalikan min 1,718, ini kan ya, min 1,718, FA kalikan B dikalikan minus 0,3679. Ini kan dibagi apa itu? Rumusnya dibagi FB min FA. FB-nya 0,468 dikurangi FA. Berarti kan di plus ya.
Karena min itu loh. FB min FA ditambah 1,718. Sudah, silakan kalian hitung semuanya berapa. Masa 0, berapa? Lebih banyak yang 0,5033 atau 0,11 ini? Iya Bu, tadi salah. Soalnya Bu. Masa ngitung lagi ini tetap Bu dapatnya min 0,5033. Enggak, Iya, tadi yang saya yang- itu loh, yang enggak 0,11 itu loh. 0,11 tadi salah ngitung B-nya positif tadi Bu. Apanya yang positif Mbak? B-nya? Iya tadi Oh. saya ngitung B-nya itu positif 0,36. Berarti kan jadi plus. Oke. Iya. Ya wes, pokoknya begini ya. Berarti kalau untuk iterasi ketiga, coba kita lihat ya, sampai iterasi ketiga, coba kita lihat. Untuk memastikan aja, kalau iterasi ketiga pakai suara ya, kalian jawabnya biar cepet. Ada kuliah kalian jam 10:30? Ada Bu. Nggak ada? Ada? Ada Bu. Ada. Ada ya? Masih belum ya? Bentar. Iya. Tenang. Kan belum ya, sabar. Berarti nilai anu kan berarti FA nilaikan FP ya? Misalnya, iya benar. FA, FC-nya belum nih ya. FC-nya berapa Mas, Mbak? Jawabannya tadi. Saya ini, tolong didikte. FC-nya berapa? Literasi kedua Pak Bu. 0,167. 0,1677. 1677. Iya Bu. Iya Bu. Ini benar? Iya. Iya. Di sana. Positif. Iya. 0,1677. Iya positif. Oke, sekarang FC Iya. kalikan FA-nya negatif ya. Karena dia negatif, berarti apa tadi? C-nya Ke B. kasih ke siapa? Ke B. Ke B. Benar ya? C-nya berapa tadi? 0,5033 kasih ke B. Berarti A-nya tetap -1. A-nya tetap min 1. Hanya Kan dapat gini ya? 1. Berarti B-nya B-nya dia adalah 0,5033. Benar? Ya, benar ya? Dan seterusnya. Terus saya yakin kalian bisa jawab. Kurang lebih seperti ini, nggak tahu tapi nggak ketemu berarti 0,33-nya tadi ya. Salah dari saya. Ya, pokoknya seperti ini ya. Jadi nanti tinggal pengecekan toleransi errornya itu adalah cukup mengecek di apanya tadi di FC-nya ya. Berarti sampai kalau toleransi errornya sampai 0,1677 itu berarti ketemu akarnya berapa Mas, Mbak? Kalau toleransi errornya sampai 0,1677 berarti toleransi errornya berapa? Toleransi. 0,503. Salah. Min 0,5. Ya. 0,1677. Kalau toleransi errornya dipinginkan 0,1677 berarti akarnya ketemunya berapa? 0, Min 0,5. betul. Jadi jangan lupa ya. Min 0,533. Ini itu akarnya. Ini tuh akar. Ini tuh akar. Ya, kalau yang ini itu adalah apa? R ini. Jadi kalau pertanyaannya, kalau saya menginginkan sampai toleransi error berapa, maka Anda ini yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda pingin dia itu sampai itu berapa, ya sudah iterasinya diikuti sampai iterasi ke berapa, nanti ketemu akarnya berapa, toleransi error berapa. Jelas ya? Saya pikir ya, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Bisa Jelas. saya lanjutkan? Bisa Bu. Bisa. Bisa. Siapa itu? Bisa Bu. Kita lanjutin sebentar aja. Nggak sampai selesai, nggak apa-apa. Paling nggak sampai 10/4 ya kita akhiri. Bentar saya tak sambil ngecas baterainya habis. Bentar.
saya kelihatan Mas, Mbak. Oke, slide saya kelihatan? Mas, Mbak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Untuk materi yang regenerasi tadi ada pertanyaan? Kelihatan, Bu. Atau sudah oke? Sementara oke? Sudah, Bu. Sementara oke, Sudah Bu. sementara ini. Oke, Bu. Oke, kita lanjutkan. Metode berikutnya yang akan saya terangkan adalah tentang metode iterasi sederhana. Oke. Di metode iterasi sederhana ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian yang lain ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan X sama dengan GX. Oke. Kemudian, contoh kita punya X dikurangi E pangkat X sama dengan 0. Maka kita bisa merubahnya menjadi X sama dengan GX dengan cara X sama dengan E pangkat X atau GX itu sama dengan EX. Jadi X-nya ini kita rubah jadi GX sama dengan E pangkat X. GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi. Oke ya. Jadi kalau kita punya X sama dengan X min E pangkat X, maka GX itu sama dengan E pangkat X. Kita coba lagi. Nah, dalam sebuah metode iterasi sederhana, ya, ada kalanya kita mendapatkan nilai konvergen, ada kalanya dia mendapatkan nilai divergen. Kapan mendapatkan nilai konvergen? Jika X 0 atau rata-rata ke 0, ya, itu berada di luar dari X2 dan X1. Kalau divergen, maka X0-nya itu berada di antara X1 dan X2. Contoh, kita bisa lihat di sini. Carilah sebuah akar dari persamaan, ya, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3, ya. Maka, kita harus cari Gx-nya dulu. Cara mencari Gx-nya adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan 2X plus 3. Maka X ya, kita cari X-nya ini tadi, sama dengan akar 2X plus 3. Asumsi tebakan awalnya itu 4. Ini tidak sama persis dia. Harusnya ya, tebakan awalnya 4, maka 2 dikali 4 ditambah 3, berarti kan 8 tambah 3 kan 12 ya, di akar. Nah, itu adalah tebakan yang pertama. Berarti kan dia akar dari 12. Oke ya, jadi error pertama itu selalu dia dikasih 31 sekian. Nah, errornya yang ini 0,68 ini asalnya dari mana? Tinggal di 4 dikurangi 3,31 sekian. Kemudian berikutnya lagi 3,3166 sekian ini jadi input untuk iterasi yang kedua. Berarti kan akar 2 kali 31662 ditambah 3 gitu loh. Ya, ketemu 3,10375. Nah, errornya di sini 0,21 ini dari mana ya? Tinggal 3,31 ini dikurangi 3,1 dan seterusnya. Kita lanjutin ya. Contoh yang berikutnya kita punya X sama ya, ini X kuadrat min 2X per 3 ya. Maka ini adalah bentuk lain sehingga kita bisa dapatkan X ya. 3 per X min 2 ya. Tebakan awalnya kita masukkan lagi satu per satu. 4 kalau dimasukkan ke sini maka hasilnya adalah 4 dikurangi 2 kan 2 ya. Berarti 3 per 2 berarti kan 1,5. Tebakan awalnya pasti di sini 4, sini 1. Nah, maka 4, 3 dibagi 2, hasilnya kan 1,5. Sehingga errornya di sini adalah 2,5. Dari mana? 4 dikurangi 1,5 dan seterusnya. Oke ya.
Oke, ini adalah bentuk lain dari nilai X-nya, ya tebakan awalnya sekian, dan seterusnya. Oke, kita cek sekarang. Kita akan melihat sebuah syarat konvergensi, ya. Oke, syarat konvergensi itu di sini adalah begini. Sebuah X atau sebuah akar itu dia dikatakan memiliki konvergen ataupun divergen dengan syarat seperti ini. Dia dikatakan konvergen monoton ya jika G aksen X itu berarti G turunan pertama dari X gitu, turunan pertama dari GX, jadi G aksen, masih ingat ya matematika ya. Nah, kalau nilainya antara 0 sampai dengan 1, maka dia dikatakan sebagai konvergen monoton. Kalau nilainya dia antara min 1 sampai 0, ya, maka dikatakan sebagai konvergen yang berosilasi. Sedangkan jika dia nilainya lebih dari 1, maka dia dikatakan sebagai divergen monoton. Kalau dia kurang dari min 1, maka dia dikatakan sebagai divergen yang berosilasi. Oke, kita lihat. Masih ingat turunan pertama ya, jadi oke, kita punya X sama dengan akar 2X plus 3 ya. Berarti ini sama saja dengan X ya, sama dengan akar 2X plus 3. Gini ya. Maka ini kalau kita jadikan, boleh dong kita buat begini. 2X plus 3 saya pangkatin setengah. Ya, benar kan ya? Kemudian kalau jadi ini kan GX ya, sama dengan GX ya. Nah, maka GX ya turunan pertamanya, maka gimana caranya? Setengah, ini kan dikeluarin dalam kurung ya. Ini kan ya. Benar nggak? Setengah ya. 2X ditambah 3 ya. Ditambah 3, maka pangkat setengah ya, maka tinggal setengah dikurangi berapa? Kurangi 1. Nah, maka hasilnya adalah pangkat min setengah itu berarti akarnya boleh dipindah di bawah kan? Kita coba bahkan awalnya 4, maka tinggal dimasukin saja 4. Maka kalau 4 dimasukkan berarti 1501. Nah, 0,1508. Nah, 0,1508 ini kalau dilihat dari aturannya tadi 0,1508 berarti kan dia berada di sini ya. Nah, berada di sini. Maka dia masuk dalam konvergen monoton. Jadi kalau ada pertanyaan, fungsi ini masuk apa? Apakah konvergen atau divergen? Konvergen monoton atau ini? Maka Anda harus mencari turunan pertamanya dulu. Oke, sampai sini masalah turunan pertama bingung nggak atau masih ingat pelajaran matematika? Ayo, Mas, Mbak. Masih ingat atau lupa? Mas, Mbak. Masih, Bu. Masih. Saya masih, Bu. Yang lainnya lupa. Cowok inget ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Berarti kalau ada pertanyaan, apakah dia masuk dalam konvergen atau divergen atau apa, caranya ngitungnya pakai kaki. Ayo, 3 per X min 2. Kalau 3 per X min 2. Iya. Saya mau tanya, halo, Bu. ya. Pun aja lupa. Kan tadi itu Bu, tadi kan itu ada tebakan awal 4. Nah, itu kan itu dimasukin ke fungsinya tadi. Itu tebakan awal dapatnya dari mana? Kita tentukan sendiri. Kita tentukan Berarti sendiri, Mbak. angkanya berapa? Nanti kalau Berarti terserah Anda berapa? tergantung dari soal yang saya berikan.
Oh, iya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, yang kedua. 3 per X min 2. Gimana caranya ini? Berarti belajar turunan pertama ya. Minggu depan saya kasih soal untuk turunan pertama ya. 3 per X min 2. Hari ini tidak ada tugas dulu deh. Kalau ini gimana nih ceritanya? Kenapa kok bisa dapat min 3X min 2 per 2 ini? Per pangkat 2 ini. Ayo coba tulis di kolom chatting. Gimana hasilnya kok dia bisa dapat min 3 per X min 2 pangkat 2 ini? Tulis di kolom chatting caranya gimana? Ayo.